Udah mulai nih. Udah mulai nih. Udah mulai banget nih. Record. Mulai banget nih. Udah dong. Oke. Coba review dikit lah. Apa tuh review dikit? Nah iya dong. Kan kita kan ini pembahasan kemarin. Kita kan kemarin ngapain aja? Ya, review dikit ya. Iya. Sebelum kita mulai hari ini. Oke. Kembali lagi bersama siapa? Niki. Oke, ini kemarin kita udah latihan pertama ya. Ya. Oke, ya jelas kemarin kita udah nyoba, udah lumayan bisa lah ya. Ya. Even meskipun masih ada rasa deg-degan dan masih ada banyak yang bingung-bingung, tapi even untuk standarisasi bawa mobil tuh udah cukup gitu untuk bawa mobil. Jadi udah lumayan aman gitu loh. Jadi nanti ini gue lepas topi ya dah, kayaknya ke topi gue. kayak mau mancing. Jadi mungkin hari ini kita bakal mencoba ke rute yang lebih jauh lagi, yang lebih membahayakan, maksudnya lebih membahayakan lagi dan lebih menegangkan lagi. Karena ini bakal lebih ramai dari yang kemarin. Oke. Gitu ya, gitu. Tapi intinya lo jangan tegang, jangan deg-degan, jangan takut ya, gitu. Dan hari ini pokoknya kita fokus untuk nggak fokus juga sih. Yang terpenting itu kita nanti nyoba ke rute yang lebih baru, sama kita nanti akan ada membahas sesuatu yang menegangkan. Waduh. Oke? Oke. Masih ingat kan lo untuk mau jalan? Masa lupa sih? baru 2 minggu kita. Kayak review lah. Oke. Apa review apa? Review sedikit. Yang kemarin. Oh yang kemarin? Ya, yang kemarin udah. Ya udah. Kan maksudnya yang kemarin tuh udah oke. Tadi udah gua review. Oke. Iya. Oke. Sekarang tinggal kita mau ready jalan nih. Ready dong. Iya kan? Sambil berjalan aja, harusnya kan udah. Bangku lu udah setel. Udah lah. Yakin, coba lu tes rem. Tuh. Coba lu injek, dua-duanya lu injek kejauhan. Bagusnya tuh harusnya kaki lu nempel di bawah. Pada saat pas lu injek tuh kaki lu nempel di bawah tuh lu bagus. Kanan kiri. Dua-duanya. Oh remnya. Kiri. Jangan lupa nih. Bahaya loh. Bisa. Oke. Tapi yakin tuh udah pas bang buat injek. Udah deh ya. Sabuk pakai dong. Bahaya kalau kita nggak pakai. Jadi gimana nih hari ini? Itu tadi aku disebut kita mau jalan-jalan ke rute-rute yang agak lebih baru. Iya oke. Iya, lebih ramai, lebih menegangkan gitu ya. Tapi masih inget kan harus lu bawa, maksudnya masih inget bawa mobil? Harusnya sih masih ya. Oke ya, mudah-muhahan masih inget ya. Sebenarnya gini, kalau lu pernah bawa mobil sebenarnya ada muscle memory. Jadi lu masih bisa ingat meskipun nggak ingat 100%, seenggaknya pasti ada yang nempel-nempel. Dan kadang supaya lu bisa ingat lagi harus dipicu. Yang dipicunya dengan cara lu latihan bawa mobil lagi supaya bisa ingat. Oke, yang pertama lu injak rem dulu. Oke, dipindahin ke D transmisinya. Pindahin ke D. Ya benar. Handbrake lo turunin. Oke, handbrake turunin. Dah. Kurang. Apanya? Turun. Nih patokannya tuh, apa merah-merahnya mati. Oke. Karena kita mau masuk ke jalur, lu sen kanan dulu. Sini. Karena kalau kita lurus ke kanan udah tiang listrik, lu putar dulu 1 putaran ke kanan. Nah, dan ingat nanti jangan lupa setir ya. Oke. Lu lihat depan sekarang. Lu angkat remnya. Kalau udah jalan nanti setirnya lu balikin. Oke. Kalau udah jalan setirnya gue balikin. Iya gitu, tetap pelan-pelan aja Mas Ebo. Jago juga baru pertama nih ya. Gak apa-apa, menghibur diri boleh kok gitu. Ternyata masih inget loh. Iya. Harus percaya diri nih kalau bawa kendaraan itu. Memang benar setuju harus percaya diri. Ini udah, gue boleh gas dong. Boleh kalau merasa yakin. Aman. Dan lu injak gas pun kebanyakan sedikit itu nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Iya, maksudnya kaget gitu kan, nggak apa-apa. Even yang penting jangan lu injak terus. Gitu. Karena namanya proses adaptasi itu pasti ada. Pasti kaki lu bakal kaku tuh injaknya. Nah itu sering banget juga. Biasanya kalau orang latihan di rumah sama orang tua sendiri biasanya suka disalahin tuh. Kamu ngegasnya nggak enak nih. Iya. Padahal emang maksudnya namanya orang proses. Iya benar, itu sebenarnya adaptasi. Itu namanya proses. Namanya belajar, men. Yes, betul. Slow. Gue tuh belum lama nih ya, gue cerita nih, gue belum lama ada siswa. Jadi dia tuh kemarin waktu itu latihan orang tuanya ikut. Terus komen. Bener. Terus ini banyak kita lurus komentar. Belok. Kiri. Oke.
orang tuanya banyak komentar gitu pas lagi dia bawa mobil. Kalau kan ada gue pendampingnya kan. Gue ini dulu. Tuh, wih ingat Wih, sendiri lo ngasih dong. jago. Ya, Bisa dong. pelan dulu, putar lihat sana ya. Oke. Lihat jalannya, jangan lihat kendaraan lain, ingat. Gitu, kalau jalanannya. Oke. Bisa gue. Itu. Terus si ibu ini setiap gua ngomong apa, dia tuh selalu menyebutkan ilmu yang dia punya. Oh, jadi ibunya bisa bawa. Iya, benar. Oke, Jangan ibu sih, orang tuanya. Orang Gitu. tuanya. Kalau spesifik kalau ibu. Terus akhirnya dikomentarin gitu, akhirnya yang membuat si orang tuanya itu jadinya bikin kagok si anaknya. Gitu. Jadi artinya bahwa pada saat belok kayak dikasih ilmu baru, padahal gue udah ngajarin nih, tapi dia pakai ilmu yang dia berikan, terus anaknya jadi bingung gitu loh, gitu. Akhirnya bawa mobilnya jadi kacau banget. Terus ada momen dimana ketika posisinya tuh kaget sama motor, terus dibilang rem, padahal jangan direm harusnya, karena bahaya kalau direm. Akhirnya dia ngerem mendadak, terus jadi belakangnya jadi kaget. Wah. Gitu. Kacau. Memang sebenarnya kalau ngajarin juga nggak boleh pakai ini ya, maksudnya nggak boleh apa ya, kita juga jangan ikut panik gitu. Karena kalau yang ngajarin juga panik, pasti nanti yang bawa makin panik. Betul, saya kiri. Ini gue panik aja. Udah lu santai aja gue bisa panik gitu. Benar. Apalagi kalau gue panik. Iya, makin. Benar. Itu yang membuat jadi kacau pada saat itu bahwa. Nah akhirnya. Terus gimana dong? Hari esoknya orang tua nggak ikut. Dia nggak ikut. Dan ternyata lebih bagus banget bawanya, jadi lebih cepat gitu. Kadang emang nggak boleh kalau lagi belajar mobil tuh dibikin panik tuh nggak boleh. Gitu. Ini kalau nggak yakin lo kasih dulu aja, lo rem aja gitu ya. Nanti kan dia masuk tuh. Ya, udah tinggal angkat nanti. Mana nih bang? Dia takut ini mobilnya mentok. Terlalu ceper mobilnya. Bagus ya Mini. Apa? Mini Cooper. Bagus, harganya juga bagus. Gimana Bapak Direktur? Mini Cooper. ACC. Oke, terus. Iya. Jadi akhirnya anaknya udah bisa. Maksudnya udah lumayan bisa bawanya gitu. Berarti orang yang lu ajak waktu belajar tuh ini juga ya, berpengaruh juga ya. Yang ngajak bukan dia sendiri, yang mau ikut kan orang tuanya. Ini kita lurus. Soalnya agak kiri dikit. Agak kiri dikit. Benar. Terus tangan lu jangan kaku, harus santai. Gimana tuh kaku dan santai? Kayaknya santai-santai aja nih. Tapi tangan lu tuh gerakannya kaku. Gerakan tangan lu. Kan belajar. Kurang lemesin tangan. Nah, iya benar. Karena setir lu gerak-gerak dari tadi. Kalau lepas aja dia diem. Ya enggak? Ya gitu. Oke. Apa lu arah-arahin dikit ya. Gitu. Wah, yang kedua nih. Kedua kali. Kali aja gue udah jago nih. Amin. Sombong. Dan gue selalu gini nih, gue tuh selalu mengajarkan orang tuh pengen selalu cepat-cepat bisa. Karena ada mungkin gini, orang mikir gini, tempat khusus mah dilama-lamain, biar dia belajar terus gitu, pakai terus gitu ya. Kalau gue nggak pernah kayak gitu nih, karena prinsip gue gini, kalau gue ngajarin orang cepat, pasti dia rekomendasiin gue ke temennya. Betul. Iya, wah sama Mas Bimo aja nih, belajarnya cepat bisa. Gitu. Akhirnya dia rekomendasi, makanya gue selalu mengusahakan siswa gue tuh secepat mungkin udah bisa gitu. Bahkan harusnya dia ambil paketnya misalnya 10 atau 15 nih, dia ngambilnya 6 doang nih, paketnya mempelancar doang ya. Yang maksud gue, bagi gue ya udah kalau lo merasa kita sanggup, gue bakal sanggupin nanti. Kita kanan kiri. Kanan nanti. Oke. Terus itu maksudnya kalau misalkan dia ambil 15 nih, terus 6 dia udah bisa nih, terus sisanya gimana? Nah kita belok dulu ya. Cakep amat itu. Baru ntar gue bahas lanjut. Iya, kelihatan kok di kamera. Nah, sabar. Tunggu dia minggir dulu. Dia mau ngasih nih orang. Udah yuk, angkat remnya sambil puterin banyak. Iya. Sambil lihat sono ya. Udah cukup segitu aja, secara aja banyak. Ya, pelan-pelan aja aman kok. Sambil balikin ya. Balikin terus. Oke, good. Kena dikit. Nah. Terus. Dulu masih bahaya ini. Depan mobil tuh, yakin lo. Nanti. Oke siap. Ayo tenang.
gas dulu, nanti belok kiri dulu. Nanti ada momen di mana tempat yang udah aman untuk dilanjutin ngobrol. Oke, Gas dikit. gas dikit. Ini gue ke kiri ya. Iya betul. Putar aja. Udah banyak. Nah, tahan segitu cukup. Oh, kita tinggal gas aja. Seru Tapi lu nggak silau kan? Enggak, Aman ya. aman. Ya gasnya langsung nih. Gas nih kita. Iya gitu, nah jangan Kemana takut. nih kita? Lepas Lurus? gasnya. Enggak, sabar. Sen kanan jangan. Sen kanan. Ya, kiri dikit dulu, kiri dikit dulu. Kiri. Baru putar kanan. Kenapa gitu? Harus ngelambung dong, karena jalan lu di sebelah kiri kan. Oh, Kan ini kan jalan orang jadi lain. gue ngambil jalur jauh ya? Iya, benar. Artinya, Ya, oke. lagi aja. Nah, adalah jalan lagi, jalan mobil terus. Oke. Udah. Jadi lu ambil jalur jauh, benar. Kan jalur sebelah kiri kan. Kecuali ini one way nih, satu arah. Lu ngambil jalur yang dalam nggak apa-apa. Iya. Karena ini dua arah, jadi lu ambil jalur yang tetap yang di kiri, sebelah kiri. Gitu. Tadi gue lanjutin apa sih? Cerita apa sih tadi? Lupa lagi gue. Iya kan, udah lupa. Iya, gue juga lupa lagi. Apa tadi Pak? Gas dikit by the way. Ya kan depan lu kosong. Maksudnya kalau lu depan lu kosong kayak udah isi ya gas udah gas aja. Iya. Apa nggak perlu takut? Worry amat. Iya, santai aja. Kayak gitu tuh. Kenapa? Gasnya. Ini kita masih lurus ya? Masih. Wah. Angkat aja, nggak apa-apa. Udah tenang aja. Oh. Nah, belajar mobil juga kalau salah ya udah santai aja, tinggal benerin. Nih gas lagi nih. Nggak apa kok, aman. Gas kiri tapi ya. Nah, ini ngosong, lu gas aja nggak apa-apa. Udah santai aja. Gimana nih? Apa? Gasnya masih kacau banget. Enggak, normal kok itu. Oke. Normal. Untuk takaran belajar tuh segitu tuh normal. Jadi jangan menaruh ekspektasi ketinggian kepada orang yang belajar ya. Iya. Kadang-kadang kan orang mintanya kayak sempurna gitu ya. Namanya proses belajar yang nggak bisa sempurna. Nanti kalau lu udah bisa, baru menyempurnakan bawa kendaraan lo. Gitu. Kalau baru belajar mah ya salah-salah dikit mah normal. Yang penting jangan nabrak orang sini. Salah lu jangan nabrak orang aja. Itu tuh. Sampai dulu. Ini kan gantian nih, kasih dia lewat dulu, kayak baru kita masuk ya. Masuk aja. Kanan kiri. Urus dulu aja ke sana. Oke. Tetap di jalur lu dulu aja. Gak usah mikirin mau kiri mau kanan nanti aja. Lu tetap di jalur lu dulu. Oke. Lurusin setirnya, sen kanan nyalain. Nah, pelan dulu, lihat kiri kanan. Kalau kiri kanan udah aman, nanti baru lanjut belok. Yuk. Oke. Pakai dari gajah ya, yuk. Tetap tenang, nggak boleh heboh. Nah, gitu. Tenang ya. Oke. Nah, yoi. Udah masuk aja nih, kan dia lebih ada arah sama lo. Ini motor lu kiri lihat tuh. Nah, baru. Lebih rame kan? Lebih rame. Ini kita lurus? Lurus. Nah, ini nih salah satu yang gue sebut tadi gitu ya. Ini apa namanya? Kalau punya SIM-nya nembak nih. Gitu. Tuh, pakai gue kadang-kadang tuh suka resah gitu sama orang-orang yang apa ya? Kok bisa sih orang-orang yang nggak layak di jalan tuh diperbolehkan gitu loh, bawa di jalan gitu. Padahal kan maksudnya mengganggu kita yang benar gitu. Kita kan pengennya kan semua orang jalannya benar ya. Jadi lewatin aja nggak apa nih, aman kok. Kan kesannya kasih lagi kosongan. Jadi dulu tuh gue pernah ini nih, gue pernah punya siswa dari US. Wih, siswa gue dari US. Jadi ibunya itu orang Indo, bapaknya orang US asli. Nah, dia tinggalnya di US. Nah, ibunya tuh sempat latihan mobil di sini karena ibunya sempat bilang ada beberapa negara yang mengakui SIM kita tuh diakuin. Karena kan traffic kita kan lebih sulit ya dibanding sana ya. Gitu. Akhirnya membuat itu SIM kita diakuin. Nah, tapi ada tapinya. Tapi mulai sekarang ini SIM kita udah mulai nggak diakuin nih.
karena oknum-oknum ini kita kanan kiri. kanan. Oke. Jadi karena ada yang namanya nembak, Mm-mm. itu yang membuat masuk boleh bisa kan Rik? Gitu. Gara-gara ada yang namanya nembak, itu yang membuat jadi kayak orang tuh nggak percaya, nih orang mana SIM-nya nembak gitu. Pelan lu lihat kiri kanan, kalau udah lu yakin, udah aman ya, udah baru Aman. putar aja. Gitu. Tuh. Sambil balikin. Nah, gitu. Oke. Jadi karena SIM nembak itulah yang membuat jadi negara-negara lain tuh nggak yakin. Kita kata kira aman kok. Nah, tetap di kiri ya. Oke. Lo terlalu banyak makan kanan soalnya. Jadi gue tuh sempat apa ya sebel nih sama. Terus yang kacau lo pernah denger gini gak sih istilah gini, kalau lo mau buat SIM harus punya sertifikat mengemudi dulu. Pernah denger nggak berita kayak gitu? Pernah, gue nggak Lu nggak pernah pernah tahu. berita karena lu belum pernah pengen bikin SIM A. Iya, betul. Jadi kalau orang mau bikin SIM A, mungkin gue yakin banyak orang yang pernah, bukan gue yakin sih, putar aja nggak apa-apa 2 kali ya, karena ini agak banyak jalan. Putar nggak apa, tenang aja, santai kok. 2 kali nanti balikin ya. Jadi banyak juga orang nanya ke gue, Mas, kalau bikin SIM-nya bisa dapat sertifikat? Bisa dapat sertifikat, bisa gitu loh. Sertifikat tuh gimana sih, Bim? Gue nggak paham maksudnya sertifikat Oke. apa. Nanti nih habis belokan ini gue bahas. Karena sorry, jangan belokan ini, agak depan lagi, ini agak susah tuh jalannya. Tapi by the way lega sedikit nggak apa nih, serius. Nah gitu. Ntar kanan nyalain, lu pelan lagi, udah putar dulu, ya fokus belok aja dulu, ya terus. Nah segitu, cukup aja, nggak usah tambahin. Nah sambil balikin ya, dikit aja, jangan banyak-banyak, pelan-pelan. Nah gitu. Nah gas lagi boleh. Nah nanti rem lagi, nanti habis posisi tidur gas lagi gitu. Jadi jangan takut, santai aja gitu, aman kok nanti itu. Iya sih. Gitu. Iya santai aja, orang kosong, kecuali mobil ya, baru ini berarti kiri dong. Kiri benar. Belok gak ke kiri ya, jangan terlalu kanan ya. Yuk. Kalau gini perlu sen nggak sih? Tetap perlu nggak? Perlu harusnya. Udah lanjutin aja dulu. Kalau dibilang sih sebenarnya bisa juga enggak. Kalau orang sini ya, karena tuh jalan buntu nih yang sana. Gitu. Jadi nggak perlu sen enggak sih. Tapi kalau orang baru di sini nggak tahu, bagusnya pakai sen aja. Nah, ini gue mau lanjutin yang tadi. Lu nanya kan, sertifikat apa sih gitu ya. Nah, bahasanya tuh kayak gini aja sih nih, gini. Lu sekolah nih. Lu kan sekolah kan biar mendapatkan ilmu ya. Terus ilmu lu biar diakuin gimana? Pakai ijazah kan? Jadi maksudnya kalau gue ini kan belajar mobil sama lu nih, terus lu mengeluarkan sertifikat untuk gue? Iya, karena gue merasa lu udah layak untuk bawa kendaraan. Oke. Gue mengeluarkan sertifikat tersebut. Sebenarnya sertifikat itu pengganti ijazah nih. Oke, dan itu berarti resmi dong kalau lu udah dari gue. Dari lu. Resmi dari gue. Sama aja contoh gini nih. Lu pernah denger gak sih ada salah satu kampus di Kalimalang yang di blacklist, tau gak sih? Gue nggak tahu lah tuh. Ada tuh di daerah gitu. Salah satu kampus inisialnya B adalah. Jadi kampus ini tuh dulu sempat terkenal karena dia ini nih apa namanya ngeluarin ijazah. Jadi orang tuh nggak pernah kuliah di situ, tapi tiba-tiba wisadawannya banyak. Berarti nembak lah. Iya benar. Pernah baca gue di berita. Hanya ada, masih ada kan, masih ada, itu emang udah terkenal gitu. Nah akhirnya kampus lu sepi banget sekarang. Pak dulu sempat di ini sen kiri. Ya kan ya, belok dulu. Pelan-pelan lagi, satu lagi. Keras di motornya, kanan lagi aja. Nah gitu dah. Udah gas aja langsung. Nah iya ini udah jangan takut. Nah gitu. Jadi kampus itu sempat dibekukan. Gua kurang lebih kayaknya kalau nggak salah 3-4 tahun deh. Tapi setelah 4 tahun kan udah boleh beraktivitas lagi kan. Tapi kan lu bayangin namanya udah jelek lah, siapa yang mau kesana? Maksud gua itu kayak sertifikat gua juga gitu harusnya. Jadi kalau misalkan seandainya si instansi ini pengen mengatasnamakan, oh dia udah punya sertifikat kok, jadi gini nih, SIM itu sebenarnya kan pakai tes. Nah jadi ada beberapa orang, jadi sempat dikasusin banyak ini kasusnya sempat parah banget di sekitar tahun
14 sampai 16 inget gue. Hmm. Pokoknya 14 sampai 18 apa ya? Gue lupa deh. Jadi jadi kasus ini jadi gini, kok orang bisa sih belum bisa bawa mobil, belum lancar-lancar banget, tesnya nggak lulus, kok bisa dapet SIM gitu, ya kan? Gitu. Ya SIM tembak itu sebenarnya gitu, sempat dimasukin ke media gitu. Akhirnya si instansi ini kan jadinya kan akhirnya mikir dong, gimana caranya gue bisa memberikan alasan yang jelas gitu loh. Kok gue bisa meloloskan orang yang nggak berkompetensi bawa mobil gitu kan? Asik. Nah akhirnya dia kerjasama sama sebuah sebutannya sih organisasi masyarakat. Tapi bukan organisasi yang kayak gitu ya. Lembaga. Dia bekerja sama lembaga. Jadi lembaga ini dia mengeluarkan sertifikatnya. Jadi seakan-akan dia nggak ikut tes, kok bisa dapet SIM gitu. Orang udah ada sertifikatnya kok dari lembaga ini gitu. Kayak saya nih. Dapat sertifikat lembaga ini gitu. Nah pertanyaan gua, lo yakin lembaga ini ngetes dia? Itu kan yang jadi pertanyaan ya. Ini kan nggak lagi dikit. Kita kanan kiri. Kanan. Gitu. Nah kan yang jadi pertanyaan, benar lembaga ini beneran udah latihan mobil dan udah sampai bisa nih gitu. Nah kan kita nggak tahu kan gitu. Nah akhirnya jadi lembaga ini pun sebenarnya diragukan. Bukan diragukan nih, ikut andil kerjasama. Ikut andil kerjasama dalam membantu SIM tembak ini gitu. Menurut gua seharusnya setiap SIM itu kalau menggunakan sertifikat ditulis di sertifikatnya, dia sertifikatnya lulusan mana. Jadi seandainya di jalan raya nanti ada apa-apa bisa ya sama kayak ijazah tadi. Pertanggung jawabannya kemana nah, nih? Bener, tanggung jawaban lo di mana gitu. Sedangkan lo yakin nih semua orang-orang yang sorry ya, banyak orang-orang bodoh berlalu lintas ini ya kan, yang di jalan ini ketika mereka salah, instansi ini mau nggak disalahkan? Kok lo bisa lulusin orang kayak begini sih? Ya enggak? Yang nggak ngerti aturan, kanan gitu. Pelan dulu, kasih dia lewat dulu. Dah, yuk, dari gas lagi boleh. Sambil pelan aja nggak apa, kan kosong soalnya. Kosong kan? Gitu. Ya udah lepas lagi gasnya. Pas udah lu merasa kencang langsung dilepas. Ya kayaknya jalan normal lagi. Jadi gitu. Pertanggung jawabannya kemana? Iya dong, harusnya doangnya nggak sih? Iya. Kalau ya kan? Misalkan maksudnya nama apa? Instansi yang ngeluarin sertifikatnya. Bukan instansi, itu jatuhnya dia lembaga. Lembaga yang ngeluarin sertifikatnya gitu. Terus kan di SIM maksudnya secara umum gitu kan. Maksudnya nanti bisa yang lainnya keikutan gak sih? Kayak lu kayak ngeluarin sertifikat terus jadi orang kayak bener gak nih sertifikat lu gitu. Nah itu nah tapi kan lembaganya kan masih ada punya izin dulu kan. Nah tapi lembaganya kalau udah punya izin segala macam, nah terus sekarang lembaganya dia udah ditulis di SIM nih, terus dia ternyata lembaganya ngaco gitu kan misalnya ya, ngalusin asal orang, akhirnya kan lembaga itu harus ditutup dong. Iya. Atau mungkin ya contoh nih, ada beberapa pekerjaannya rekrutmennya butuh pakai SIM yang punya SIM. Sehingga kan dilihat ini lulusan mana nih orang. Lembaga ini nih, kayaknya lembaga ini mah jelek nih ngelulusin orangnya. Nah jadinya kan akhirnya bisa di blacklist gitu. Jadi meminimasi resiko juga. Banyak orang punya, jujur nih ya, beberapa orang ada latihan sama gue gara-gara dia punya supir, tapi supirnya tuh punya SIM, tapi sering nabrakin mobil. Wah, gue pernah tuh pengalaman supir kantor sih tapi. Iya emang rata supir kantor. Iya ya. Karena rekrutmennya kan dia kan yang berdasarkan cuma punya SIM. Iya tapi sih. Kita nggak dikasih tahu SIM-nya itu dapat dari mana dan dia benar bisa mobil apa enggak. Iya. Siapa tahu nembak ya. Iya itu. Oh iya. Itu. Pernah soalnya. Itu maksud gue. Kantor gue juga begitu. Itu yang membuat merugikan orang-orang banyak. Sebenarnya harusnya ditulis aja di SIM-nya. Atau even birokrasinya dirubah. Gitu loh. Pengujiannya dirubah, sistem pengujiannya gitu loh. Maju dikit aja pelan-pelan nih kan dia kan kita harusnya duluan sih. Kita duluan aja. Sen kanan yang lain. Nah gitu. Pelan dulu. Ya biar aja. Yuk, kita belakangnya dia. Gitu. Ya, aman kok, santai. Even teori gajah tuh membantu banget coba. Ya nggak sih? Benar. Sangat. Iya gitu. Oke. Jadi menurut gua makanya
jangan heran di jalan itu banyak yang orang-orang tuh kacau-kacau kayak gitu. Ya karena yang gue bilang tadi. Sekarang gini, gimana orang nggak mau nembak coy? Tesnya aja susah banget kan? Ya dibilang katanya gini, sih. tes itu tuh untuk kayak orang tuh yang gini. Pertanyaan gue sekarang, lo mau latihan di mana sampai bisa tes bisa sekilas sejago itu? Sejujurnya gue nggak tahu sih Iya nggak sih? sekacau apa, cuma yang gue denger sih susah banget, jadi harus kayak 2 kali 3 kali baru bisa bahkan bisa sampai 10 kali loh orang banyak kayak gitu, padahal dia udah bawa mobil di jalan tapi bisa sampai 10 kali karena gini nih, tesnya tuh nggak ada korelasinya sama mobil di jalan lah. Karena kayak mundur zigzag itu kan kayaknya lu mau jalan gimana sih yang mundurnya zigzag, ya nggak sih? Ya nggak sih? Gitu nggak? Yang gue nih sempat salah satu gini, contoh dulu yang ke si motor, tapi udah dirubah sekarang ya. Si motor itu tesnya dulu kalau belok tuh nggak boleh turunin kaki. Jalanan mana yang tidak memperbolehkan kaki kita turun? Ada nggak? Pertanyaan gue. Nggak ada kan, gitu loh. Kecuali dia mau balap. Karena kalau mau balapan kan turunin kaki kan akan menghambat kecepatan kan. Nah, yang mungkin itu bisa jadi. Jadi sebenarnya SIM kita ini tes itu untuk tes mobil kendaraan balap sebenarnya. Gitu yang butuh keahlian khusus gitu. Padahal mah kan asal berkendara. Yang penting sebenarnya ngerti aturan sih, ngerti nggak? Ini kanan kiri gitu. Sebenarnya yang penting orang berkendara tuh ngerti aturan, ngerti nggak? Percuma lo sekilo jago tapi lo angkat kanan dulu dong. Oh iya. Dah yuk aman. Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya lagi ujian tesnya kayak gitu tuh. Lu nggak lihat kanan waktu belok berarti gua gagalin. Harusnya gitu. Orang mah yang kepake lah. Nah, jadi sebenarnya yang benar tuh sebenarnya menurut gue nih ya, ujian SIM tuh yang kayak di SpongeBob, ngerti nggak? Nyonya apa? Tahu nggak sih? Orang nggak sih? Sosok nggak sih? Jadi dia tuh di tesnya tuh di jalan umum, cara lu ngerem, cara lu belok, cara lu berkendara, terus kayak ugal-ugalan dia lu menggunakan kecepatan berapa di tempat tertentu. Nanti dinilai tuh. Nanti kalau nilai lu lulus semua, barulah si lembaga ini mengeluarkan sertifikat lu nih lu bisa bikin SIM nih. Tinggal datang ke instansi ini buat bikin SIM gitu. Nah, jadi nanti suatu saat lu kenapa-napa di jalan, pertanggungjawabannya instansinya gitu. Gitu. Atau bisa juga SIM-nya dicabut. Gitu. Itu lebih fair kan? Lebih fair. Iya. Kalau orang cuma kena denda, ya udah gitu ya. Pasti bakal kabur-kaburan. Ya berhenti di sini berarti. Kiri dikit nih. Berhenti. Nah, gitu. Iya, oke. Iya, Pak. Siap. Nanti kalau dia udah masuk baru lu gantian. Yang gue bilang itu kan kemarin yang gue ceritain, kalau ada mobil parkir, siapa yang duluan? Iya, gitu. Sandi dia duluan, berarti tugas lo kan berhenti. Nah, berhenti lo nggak usah minggir, cukup berhenti doang. Gitu. Dah, gas aja. Nah, gitu. Ya. Gitu nih. Jadi emang sebenarnya ya itu sih. Jadi banyak orang-orang yang ya jangan heran banyak orang-orang ngaco gini. Dan sebenarnya jujurnya, gue tuh berharap banget sama Kemendikbud. Kanan. Berharap banget sama Kemendikbud buat bikin tata tertib berlalu lintas tuh masuk ke jenjang sekolah SMA. Dan lu tahan. Yuk putar aja nih, lihat kiri kanan ya. Oke, yuk udah aman. Tinggal kanan terus aja dilihat, terus lihat kiri lagi. Karena pakai teori gajah lu. Pelan aja. Balikin terus. Jadi gini nih, lu tuh sebelum belok lihat kiri kanan dulu. Kalau udah lu lihat. Jadi maksudnya sebelum belok gue perlu rem dulu nggak? Kan karena lu perlu berhenti dulu. Buat meyakinkan. Berarti gue perlu rem sampai berhenti dulu, terus gue lihat kiri kanan. Benar. Sebenarnya kalau aturannya tuh terus berhenti dulu, tapi gas dia aja nih. Kan belakang nungguin. Ambil balik sini. Nah. Kiri dikit tetap ya. Nah, gas lagi aja nggak apa kok, aman kok. Ini kita belok nggak? Yang kirinya lain. Tenang dulu ya. Santai. Oke. Jadi sebenarnya lo kalau belok itu lo saya berhenti dulu. Kalau nggak berhenti dulu, sebenarnya kalau di kita biasanya yang penting pelan banget. Lo cek dulu kiri kanan nih, aman nggak? Oh, kalau udah aman, udah lo tinggal maju aja sambil lihat ke kanan terus. Kalau belok kanan ya. Kenapa? Karena lo pakai teori gajah, jadi orang nggak bakal nabrak lo. Karena tadi lo lihat udah aman kan, sen kanan. Even nanti bakal ada yang muncul, harusnya lo udah duluan soalnya. Tuh, nih lo belok aja dah. Tuh lihat jalan lo sendiri ya. Karena kiri lo kosong kan. Oh, balikin tetap di kiri ya nih. Nah, gitu, udah tinggal digas aja. Udah jangan pakai takut. Udah injek aja. Nggak bakal mental nih mobil. Dan makanya dan gue juga berharap banget sebenarnya kayak tata tertib berlalu lintas tuh masuk ke dunia pendidikan sih. Karena penting banget coy. Orang tuh kalau bawa motor aja
banyak yang nggak ngerti aturan ya. Iya, emang nggak, maksudnya kalaupun lo nggak berkendara tapi kayaknya Perlu ya tahu kan, deh. ya edukasi gitu perlu tahu kan, ya kan harusnya masuk kan gitu loh. Jadi even ketika di jalan itu tahu siapa yang salah siapa yang benar. Sekarang gimana lu mau tahu salah mau benar, orang diajarin aja nggak ada. Banyak banget juga gini, motor itu rata-rata diajarin sama orang tuanya. Iya, lu yakin? Banyak juga kayak anak SD itu udah bawa motor kan. Ya even yang jelas dia orang tuanya kan. Iya. Pertanyaan gua, orang tuanya, lu yakin gak orang tuanya menjelaskan secara detail bahwa motor tuh yang benar gimana? Enggak kan? Enggak. Cuma sekedar bisa doang kan? Ya, mungkin ya, who knows. Ya, gitu. Ya rata-rata lah gitu. Nah makanya gue bilang harusnya ya masuk ke dunia pendidikan sih. Kayak gitu tuh. Jadi even semua orang tuh udah minimal basically-nya ngerti gitu loh. Yang benar siapa, yang salah siapa. Jadi nanti di dashcam nggak ada nih yang kayak mencari pembelaan gitu. Saya lihat gak sih lo? Mobil-mobil kalau di dashcam yang kalau nabrak orang terus kayak nyari pembelaan yang salah si Anu gitu. Enggak sih, gue belum biasanya nih lihat. Nah, kan kosong. Ini kan lebar kan? Lebar sih. Kalau lebar lo jangan takut ngegas nih. Kayak gini kan habis masih indoor nih. Udah gas aja. Aman tuh. Aman ya. Biar belakang lo nggak ini. Lama banget nih orang. Ya sorry bang. Tapi ngomong-ngomong sertifikat nih Bim. Apa tuh? Kalau orang udah punya sertifikat, emang SIM-nya tuh dia dites aja nggak sih? Pas enggak. ambil SIM di polisi. Secara ininya enggak. Gitu kak. Ini secara orang yang tahu enggak gitu. Jadi lu bisa mengeluarkan sertifikat nggak tempat lu? Jadi gini. Sebenarnya sertifikat itu sebenarnya cuma kanan kiri. Kanan. Jadi gini sebenarnya sertifikat itu sebenarnya cuma tamengnya instansi doang. Tamengnya doang. Iya. Jadi biar ada pembelaan kalau kok ini jalannya ugal-ugalan lu boleh gitu. Iya. Lebih tepatnya gini nih. Dia bikin SIM nih, kok nggak pakai tes gitu, ngerti nggak? Oh udah punya sertifikat. Ya ada sertifikat. Ya gitu. Jadi sebenarnya padahal orang-orang yang punya sertifikat ini ujung-ujungnya bayarnya juga sama. Gue kasih tahu ya, orang nembak SIM itu range harganya. Pelan lu. Maju dikit-dikit. Tahan lagi. Maju lagi. Tahan lagi. Nggak apa. Tahan lagi nggak apa. Orang menggantian ya, dia mau nyuruh lewat mulu. Bayar kan sih plus itu. Lalu dikasih juga kagak. Yuk. Iya, oke, thank you bang. Apa sih ini? Tahan lu. Kan dia bisa masuk. Ya kan gue bilang ini SIM, ini orang-orang yang SIM-SIMnya kayak gitu. Iya sih. Jadi gue boleh trust ini nggak abang? Boleh angkot sama ini sama Pak Oga. Kalau Pak Oga gini-gini kan harusnya gue maju ya. Sebenarnya itu angkotnya maksa. Iya. Gitu. Ya itu tadi yang gue bilang dia SIM. Iya bang. Ini gimana nih? Biarin aja dia lewat sendiri kok, nggak usah gas. Jadi lewat sendiri. Dia nggak usah rem. Penting jangan gas aja. Gitu. Ya sama nih orang juga nembak. Jadi maksudnya nama jalan kayak gini maksudnya harus nggak boleh buru-buru. Iya benar, karena kan perumahan. Rame men. Benar gitu. Santai aja mau kemana sih? Iya, udah lu gas lagi aja tapi. Nah, tuh, jadi gue bilang sertifikat itu sebenarnya, jadi gini, lu tuh tetap bayarnya sama normal. Harga SIM-nya itu 600 sampai 800 ribu, itu range-nya harganya. Sebenarnya kalau lo tes normal itu harganya cuma 175.000 seingat gue. Wah. Gitu. Berarti kan ada lebihnya nih. Nah lebihnya inilah yang dibilang ini buat beli sertifikat. Ngerti nggak? Padahal ya masuknya ke kantong gitu. Ups. Gue takut. Udah gas aja. Aman kok. Udah aman. Kanan kiri. Awas motor lu nih di kiri lo. Nah tuh, yuk. Ayo mbak. Ya. Ya, bentar ya. Jangan gitu. Pakai tarik aja. Pakai main rem ya. Kayak lo standby di rem nih. Nah, nanti kalau udah kayak gini, baru belum. Kan masih belok-belok. Gitu. Nanti kalau udah udah lurus. Lurus boleh. Kalau udah aman sih itu biar cepat. Udah aman. Karena tadi kan tikungannya kan agak nutup jalan agar ada bangunan kan. Lalu jadi lo nggak boleh dilewat standby di gas terus di rem.
Kayak gini kan ketutupan, harus standby di rem terus. Sambil lu merasa, oh itu kosong nih, nanti boleh digas, boleh kalau lu merasa yakin. Enggak lah, jangan. Nah, Terlalu kalau sabar. lo nggak yakin jangan. Jadi ada juga nih gini, takaran nginjek gas rem tuh sebenarnya dari hati tau. Dari hati. Bukan, Feeling dong. iya benar, feeling. Bukan dari harus ini harus ngegas, ini harus ngerem, enggak. Oke. Jadi kalau lu merasa feel ini merasa jalan ini aman, Bisa, ya gas lu gas aja. aja betul. Tapi kalau merasa feel ini jalan ini nggak ada yang merasa aneh nih, apa masalahnya, lu udah siap hati-hati di standby di rem gitu. Contoh nih, kenapa gue bisa bilang gitu? Lu bawa mobil di tol, terus yang depan lu ngebut nih, lu kan masih kan di belakang mobil kan, lu merasa mobil di depan kayak mencurigakan aja, lo standby di rem. Ngerti nggak? Even itu tol harusnya ngegas gitu, ngerti nggak? Belok kan? Ya benar. Gitu. Itu maksud gua gitu. Jadi lu merasa depan mobil lu mencurigakan aja, kayak pengen belok kah, atau mobil bisa ngerem mendadak gitu ya. Soalnya dia kayak ngantuk gitu ya. Itu lu standby di rem aja gitu. Jadi makanya gue bilang takaran ngegas sama rem itu dari hati sebenarnya. Jadi bukan orang ini harus gas, ini harus rem, enggak. Kalau lu merasa yakin ya lu boleh gas. Kalau lu merasa ini udah nggak yakin, ini harus rem. Tapi kalau dalam proses belajar nih, kadang-kadang orang merasa bingung, ini bener, ini baik apa enggak ya? Nah, nanti gue yang ngebantu lo. Gitu. Pasti. Tuh, gue ngebantu lo, ini udah boleh ngegas, ini udah boleh ngerem gitu. Karena lo kan masih ngeraba-raba kan. Gitu. Tapi kalau orang udah normal kayak gitu takarannya nih. Itu ilmu nggak ada yang tahu tuh. Karena basically orang itu biasanya cuma menyebutkan kayak ini harus gas, di sini harus ngerem gitu. Iya. Bener. Padahal sebenarnya yang benar tuh dari hati sih, dari feel ya. Gitu. Bahkan ada beberapa orang yang padahal jalannya bahaya nih, karena dia nggak ngeliat bahayanya, tapi dia malah ngegas. Gitu. Sebenarnya makanya karena dia merasa ini aman-aman aja. Padahal kalau POV orang lain, padahal itu bahaya. Gitu. Lepas gas, ganti lewat. Jadi gue yakin sih kalau birokrasi SIM udah diperbaiki, gue yakin ya. Iya ya, sekarang banyak banget. Waktu itu sih juga apa, supir gue berapa kali tuh ganti karena kayak gitu. Kayak mundur gini, parkir mundur ya. Terus nabrak. Atau banyak lah case-case gitu, kayak dia abis naruh barang gitu di bagasi, terus bagasinya belum ditutup, terus dia jalan. Atau kayak gue belum tutup pintu nih, dia udah jalan gitu. Kayak sembarangan banget ya. Sembarangan banget. Ya itu nih yang gue bilang, makanya karena ya tadi gue bilang gara-gara mereka ini, gue yakin SIM-nya juga nggak bener bikinnya gitu. Ya maksudnya apa sih ya namanya, lo gini maksud gue, sebenarnya instansi ini sama aja kayak ini nggak sih, kayak si kampus yang gue sebut inisial B. Iya. Lo memperjualbelikan ijazah nggak sih? Gitu. Nih yang listrik dulu yang lo selamatin nih. Jangan mobil depan lo dulu itu. Ya, yuk jangan nanti yang listrik dulu. Dah gas, udah gas kita nggak apa, biar maju dikit. Nah, atau ngerem di depan lagi nggak apa-apa kok. Tapi bisa kan sambil maju pelan-pelan. Gitu. Lurus ya? Kiri. Kiri. Hati-hati dengan bapak Gojek ini ya, karena dia nyari alamat. Nggak fokus ke sana. Putar lah, jauh nih. Jauh ya? Iya ini. Nggak kelihatan tuh tadi. Balikin lagi. Bukan nggak kelihatan nih, lu salah lihat. Karena lo ngetek sana bukan ke situ. Ya, gitu. Coba duluan. Dia duluan deh. Ya udah. Masih jauh sih. Tapi ya udah deh. Takut gue. Tapi jangan maju. Ya udah. Jangan di sini aja. Lo nggak boleh terlalu dekat sama si Velos. Karena nanti lo belok kanannya susah. Belok kanannya. Ini sen kanan lo nyalain nih by the way. Sen kanan gue nyalain. Jadi biar nanti orang di seberang tahu gitu. Lo mau ke kanan, bukan pengen parkir. Nah, yuk. Udah masuk aja, nggak apa. Udah masuk aja. Nah, lo nggak masuk nanti. Nanti dia ngerem kok, percaya sama gue. Udah masuk aja. Gitu. Orang pasti gantian lah, nggak mungkin kamu gantian gitu. Tuh ngerem kan dia. Tuh berhenti dia si mama ini, aman. Tuh jangan takut nih. Gitu. Iya benar. Takut gak jalan-jalan gue. Iya benar. Dan dia nggak mungkin nabrak kan. Tuh.
Ya, jadi gue harap kedepannya nggak ada lah orang nyari pembelaan di dashcam ya. Sebel banget gue kalau ngeliat video-video kayak gitu. Ya tapi kan ya gimana, lo kan nggak bisa melawan instansi yang sudah berjalan Nah, ini. nggak juga sih nih. Gue yakin kalau ini video gue upload pasti orang bakal bakal ini sih, bakal ngoceh-ngoceh di medsos nggak sih? Ya tapi ya cuma Pasti bisa ini aja nggak kan. nggak pasti bakal bisa berubah kalau yang ini. Karena ini udah terlanjur parah banget nih, ngerti nggak sih? Birokrasinya itu maksudnya masih bisa dirubah, ngerti nggak lo? Masih ada jalan lain, ngerti nggak sih? Gitu biasanya. Karena nih cuman menguntungkan satu belah pihak, dan yang gue sebel adalah lembaga yang membantunya itu bodoh banget, sumpah. Maksud gue, lo tuh sekolah mengemudi coy, kenapa lo ngebantu anjir gitu ya dengan hal kayak gini? Harusnya lo ngasih tahu, janganlah kayak gini. Jadi maksud gue, lo tuh ikut turut andil dalam membobrokkan lalu lintas yang ada, ngerti nggak? Iya sih, tapi Gitu. dalam sistem yang sekarang ya gimana ya? Maksudnya kalau orang ngambil sendiri kan susah berkali-kali. Terus kayak mau ya gimana? Ya harusnya serba salah loh. pisan kanan nih. Yang gue heran di luar negeri jalan-jalannya gampang aja, tesnya kok bisa orang bisa lewat aja. Kenapa di kita yang jalannya susah tapi tesnya malah lebih susah, ngerti nggak sih? Ngerti nggak maksud gue? Gitu. Di luar negeri aja bisa loh. Gue punya siswa orang Qatar nih. Wih. Orang Qatar. Dia bikin SIM di sini sama bikin SIM di Qatar. Tapi nanti di Qatar bikin SIM-nya itu dia ini apa namanya? Pakai tes normal. Makanya dia latihan sama gue tuh berkali-kali sampai benar-benar bisa dia. Buat bikin SIM nanti di sana gitu. Karena nanti SIM-nya dia tuh keliling-keliling kayak kita gini nih. Nanti gue ya? iya nanti gue nilai. Harusnya mah gini ya. Iya, benar gue nilai. Lo tuh bagian kurang mana gitu. Lo ada maksudnya lo ngesen gak pas belok gitu. Terus ada bahaya lo ngerem gak gitu. Terus lo merhatiin rambu gak gitu. Ya harusnya yang bener gitu. Bukan di lapangan muter-muter kagak jelas aja. Kanan kiri. Kanan gitu. Emang lu bawa mobil di lapangan doang? Iya nggak sih? Bener nggak? Kan tesnya cuma di lapangan kan? Gitu. Nah ini salah satunya. Belok nggak pakai nggak mau nengok dulu, ngerti nggak? Langsung belok aja gitu, merasa yakin. Harusnya gitu. gue ini dia juga kan. Lo kan udah pelan nih. Iya. Itu kan menyebabkan akhirnya kita aja nggak jadi nabrak, ngerti nggak? Karena lo pelan. Coba lo nggak mau pelan juga, pasti sama-sama nabrak dong. Gitu. Dianya yang nggak mau pelan, dia tuh mau beloknya mau langsung belok aja, ngerti? Paham sih. Paham sih. Gitu. Itu yang agak repot sih emang yang gitu-gitu sih. Tapi nih gara-gara sertifikat berarti gue bisa dong kayak bayar, tapi gue nggak pakai latihan-latihan gini, tiba-tiba SIM gue jadi gitu. Bisa. Lo tinggal lo tinggal ngomong Ngeri ke banget. tempat latihan mana gitu ya. Gue pengen bikin SIM dong, langsung bikin SIM aja bilangnya gitu. Pasti ntar sama dia dikasih. Ngeri banget. Jangan kan gitu, jangan kan tempat-tempat khusus ya. Bahkan ada juga yang di tempat-tempat biro jasa ngerti nggak? Biro jasa STNK kata nggak sih lo? Itu bisa bikin buat bantu bikin SIM juga. Wow. Gitu. Nah pertanyaan gue, dia sertifikat dari mana? Healing. Iya kan? Gitu. Bisa nih orang udah keluarin aja. iya. Gak usah gitu. tes, udah jago. Iya. Ya banyak kok orang datang ke gue belajar mobil ya. Gue tanya, udah punya SIM? Udah. Oh, banyak. Gimana? Banyak. Punya SIM dulu baru belajar. Iya, banyak. Banyak. Bisa gitu. Iya. Lucu banget. Kayak kucing ini lucu banget. Banyak yang kayak gitu coy. Coba lu bayangin. Ya, maksudnya gue termasuk resah ya, karena kan gue ngajak orang di jalan kan, banyak orang yang ngerti aturan tapi kayak nyalain orang belajar mobil, ngerti gak sih? Nih mobil nih pelan nih, sembarangan nih, beloknya nggak benar nih gitu. Padahal dia yang nggak benar, kenapa jadi gue yang salah, ngerti nggak? Gitu. Terus masuk yang gue resah sih, sama gue ya tadi yang gue bilang oknum-oknum lucu yang pakai dashcam gitu loh, kanan. Itu gimana ya? Orang itu Kenapa? yang pakai dashcam, maksudnya harusnya sebenarnya dia salah, tapi Iya. dia nih lihat nih di dashcam. Iya benar. Gue bener kok gitu. Dan sebenarnya juga bisa juga kayak ngambilnya tuh, maksudnya lo nih, ngerti gak sih, kayak ya udah sama-sama berdamai aja, ngerti gak sih? Harusnya bisa dilakukan itu, karena di dalam di kedua pihak itu sebenarnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, ngerti gak? Gitu. Karena POV dia cuma melihat dari dashcam dia doang, jadi membuat itu jadinya seakan-akan si orang ini jadi salah, ngerti gak? Gitu. Karena mereka nggak tahu aturannya, biasanya kadang-kadang kayak gitu.
Ya kalau yang jujur nggak masalah ya. Sebenarnya maksudnya gini nih, ketika lu kayak gitu bisa nggak sih lu cuman kalau misalnya gini nih, lu merasa dirugikan, ya deskipnya buat laporan polisi aja, nggak usah diupload anjir. Ngerti nggak? Gitu. Terus di bawahnya ada lagi yang komentar-komentar nih. Kayak bukannya ini nggak boleh gini ya, bukannya ini nggak boleh begini ya. Ya jangan ngomong bukannya anjir, kalau bukannya lu bisa ngomong anjir, maksudnya lu beropini jangan berdasarkan kayaknya ya gitu. Kalau lo nggak tahu ya lu diem aja. Kadang-kadang nanti jadi masalahnya dari kata-kata lu jadi ilmu buat orang, ngerti nggak? Gitu. Oh, ini nggak boleh gitu. Padahal iya gitu. Padahal belum, maksudnya bukan itu gitu ya. Yang sering banget terjadi ya, orang nyalip di jalur garis nggak putus-putus. Sering banget tuh yang terjadi kayak gitu. Gitu. Secara nyatanya memang aturan bener nih, garis putus-putus tuh nggak boleh buat nyalip gitu loh. Tapi gue yakin hampir semua orang nyalip garis putus-putus, garis itu, ngerti gak? Gitu. Jadi maksud gue, lu jangan merasa paling benar sendiri lah gitu loh. Emang sebenarnya sen kanan gitu. Ini bisa nggak gue? Nah, habis ini motornya ya. Buat ini coy, buat apa? Kayak camping sih. Bawa barang jauh-jauh gitu ya. Kirain punya mobil kayak gitu biar macet gue bisa naik trotoar. Hah? lebih kacau sih ini. Lebih kacau kali ya. Itu gimana tuh peraturan? Lebih kacau tuh. Motor aja kita gendek, ini mobil lagi. Kanan. Makanya gue bilang, ini video ini nih, kalau viral gue bilang, itu cuma 2 kemungkinan. Birokrasinya berubah apa gue yang berubah. Cuma 2 doang. Agak bahaya ya. Iya, karena gini nih sebenarnya nih, lembaga tempat pengemudi ini punya 2 lembaga kepala, kan enggak? Jadi satu yang menaungi se-Indonesia, satu yang menaungi se-Jabodetabek. Nah sebenarnya yang bekerja sama instansi ini itu yang se-Jabodetabek. Gitu. Sebenarnya lembaga yang se-Indonesia ini pengennya bikin SIM itu yang gua pengen, ngerti nggak? Pakai birokrasi dirubah gitu loh. Bikin SIM tuh kayak gini loh harusnya gitu loh. Tapi kok nggak jalan? Karena si instansi yang Jabodetabek ini yang ngebelain si lembaga Jabodetabek ini yang ngebelain si instansi, ngerti nggak? Ya, tapi kan harusnya yang se-Indonesia lebih kuat nggak sih? Iya, tapi kan bedanya kan kita kan cuma sekedar lembaga, sedangkan dia kan punya instansi pegangannya, ngerti nggak? Gitu. Selama masih ada yang menaungi ya kenapa? Ya nggak gitu bahasanya. Susah lah kalau udah ngomongin kepentingan. Iya, itu maksudnya kepentingan gitu. Ya kanan benar. Ya gua harap sih pemerintah terbuka mata ya dengan hal kayak gini ya. Gitu. Gua pengen banget sih gitu. Jangan heran mobilnya bisa jadi Alphard. Bisa jadi. Wah, bahaya kali lah. Iya nggak sih? Sebel nggak lo? Bener-bener. Dan ya gue ngomong takut lah ya, tadi. Tapi kurang lebih begitulah ya. Ya. Kayaknya semua orang juga tahu sih. Sebenarnya gini. Kayak udah terlalu gini. Iya. Gitu. Benar. Sebenarnya juga maksudnya gimana ya? Kadang tuh kita tahu tapi kita nggak mau ngomong nih. Ngerti nggak sih? Gitu. Ya terlalu takut ya gitu ya, atau takut ya gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya ya melawan orang-orang gitu kan. Iya. Kita rakyat jelata ini bisa apa sih? Iya, benar. Tidak ada backingannya gitu ya. Gitu. Ya tapi ya gua harap, maksud gua gini lah. Yang penting minimal event di jalan tuh bener dulu lah, nggak sembarangan lah gitu. Iya, karena banyak hal yang orang yang dirugikan kan. Betul. Gitu. Banyak orang yang dirugikan gitu. Gue pernah lihat satu kasus ada kocak banget nih. Apa? Jadi lo tau ini nggak sih flyover Pesing? Gue nggak tahu. Tahu sih kayaknya kalau cowok lo. Kamu tahu bapak? Yang panjang gitu. Iya, tahu kan? Tahu kan flyover Pesing ya? Flyover Kokas kan? Iya. Kan kalau motor tuh nggak boleh naik nih, harus lihat bawah, sedangkan yang boleh mobil. Nah di tengah-tengah jembatan itu, flyover itu ada razia. Nah terus ada mobil kenceng dari arah seberang, apa pelan-pelan aja, dan dia mundurnya ke sono, ke kanan, ke kiri. Ya tau-tau tunggu aja dulu.
Nah, di flyover itu karena ada razia, ada kakek-kakek gitu atau orang udah tua lah ya, muter balik di jalan nih. Tiba-tiba muter Parah banget, balik. itu bahaya Iya, banget. nah, dari arah seberang kan mobil kencang. Nah, gara-gara ada bapak-bapak itu dia ngerem mendadak si mobil, karena kan takut nabrak si bapak-bapak kan. Tiba-tiba belakangnya karena jaraknya terlalu mepet, nggak sempat ngerem. Bener tabrakan beruntun gitu. Maksud gua kan ini kan salah satu orang yang dirugikan kan gara-gara hal kayak bisa gitu. maju ya? Bisa. Kan, udah. Lihat jangan lihat dia terus ya. Itu bahaya banget. Iya, dia udah putar balik coy. Terus mobil tuh ditabrak truk dah kalau nggak salah, seingat gua. Lupa gua anjir. Terus kayak anjir maksudnya gara-gara orang yang kagak layak, bertanggung jawab. Iya kagak layak buat di jalan, bawa kendaraan. Kanan. Lurus. Iya, dia bawa kendaraan gitu. Tapi jujur sih, mungkin nanti bakal banyak orang yang lebih milih gua mendingan nggak punya SIM daripada harus bawa kendaraan. Dan sebenarnya sampai detik ini udah berjalan, ngerti nggak? Orang kayak gitu. Banyak orang yang punya SIM atau nggak punya surat izin mengemudi tapi udah bisa bawa kendaraan. Pertama, satu faktornya kalau tes dia mungkin nggak sanggup. Yang kedua, mungkin faktornya kalau gue mau nembak bayarnya terlalu mahal. Jadi dia memilih kayak gue nggak punya SIM aja deh gitu. Even nanti dia bikin SIM tuh nanti biasanya kebutuhan nanti ada khusus biasanya. Kalau dia mau kerja baru dia mau bikin SIM gitu. Banyak lah pengguna motor sekarang tuh yang harusnya udah bikin SIM, banyak yang nggak bikin SIM gitu. Ya paling nanti tipikalnya gini nih, kalau ketemu razia putar balik. Pernah nggak sih lo kalau ngeliat ada orang razia putar balik? Itu pasti orang nggak punya SIM. Dan lu banyak gak yang kayak gitu? Banyak. Nah itu maksud gua gitu. Pertama karena tesnya sulit, yang kedua seandainya bayar itu mahal banget gitu loh. Kenapa nggak sih birokrasinya yang dirubah gitu loh? Iya, kayaknya the best option tuh seharusnya birokrasinya iya dirubah kan gitu ya. Sadar diri lah. Iya gitu. Jadi masyarakatnya juga maksudnya jadi harus sama juga. Dan jadi masyarakatnya yang benar-benar dia tuh harus pengen bawa kendaraan tuh harus benar-benar mumpuni dulu gitu loh. Bukan asal pengen bawa kendaraan, tapi lu bisa menjanggupi untuk dapat SIM itu, ngerti nggak? Gitu. Jadi opsinya kayak gitu, coy. Jangan dikasih opsi yang kayak mau tesnya lulus, giliran dipersulit ya. Iya, mau tes susah. Nah. Orang kan jadinya banyak nembak. Benar. Mau nembak mahal. Ya, dan gue bilang gini ya Nick ya. Misal contoh nih, kan banyak orang suka ngomong gini. Coba Bapak dulu aja yang tes, bisa nggak berhasil gitu kan ya? Lo maksudnya nyontohin hal. Iya, pokoknya intinya orang ini tuh minta coba Bapak dong yang tes gitu. Bisa nggak tes ini? Mungkin kalau pengujinya bisa. Tapi satu isi kantor suruh tes gak bakal bisa. Ngerti nggak lo maksud gue? Pengujinya udah berapa kali trial tuh di situ. Bener. Sedangkan yang lain belum tentu bisa, nanti belum punya SIM. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Gitu. Jadi gue bisa. Iya lo bisa, coba yang lain. Bisa nggak? Itu maksud gue. Ngerti nggak? Gitu. Suruh tes semua satu-satu. Coba. Gitu. Pasti nggak berani nih. Gitu. Iya bang. Santai bang. Nah ini kan kosong nih, kalau gasnya nggak apa-apa. Tapi ya. Pasti tidur, nggak apa kok aman. Nggak gas gitu. Nah gitu. Jadi gini, orang kadang klakson itu nih, karena ngeliat depan lo tuh harusnya lo udah bisa ngegas, tapi lo nggak mau ngegas. Gitu. Ya kayak gini kan kosong nih, lo gas aja nggak apa-apa, aman kok. Tuh, jalan juga lebar, maksudnya bisa buat lo kendaraan kan, sambil diarahin ya. Baiklah. Gila, jago banget gue. Udah mau tewe dikit lagi. Iya. Tapi even hari ini lo maksudnya merasa kayak ternyata nggak lupa ya? Ternyata nggak lupa ya. Padahal gue kayak khawatir nih, kayaknya gue bisa nggak sih? Masih inget nggak sih kan? Lumayan ya. Ternyata masih ingat. Tetap tenang main belakang nih. Tanda nyalip di sini nih. Karena udah lurus kan. Oh ini Sen kiri nyalain. Kiri dikit dulu, lu nggak usah ngeliat mobil dia dulu. Fokus jalan lu dulu aja. Kiri dikit ya. Kiri dikit. Sabar. Nah, belakang mobil ya. Iya, lu ke kanan dulu. Ke kanan. Kanan lagi dulu.
tenang ya, gua arahin kok, santai aja. Kiri lagi, kiri, ya, yang banyak, sampai banyak, terus lagi, cukup segitu, tahan, angkat remnya sambil balikin lagi yang banyak, main rem terus ya, nggak jalan nggak apa-apa, nggak ambil kanan banyak, arahin ke sono mobil ini, lu lihatnya ke sono, nah, ini kan nggak jalan nih, lu gas sedikit nanti lu rem lagi, gas sedikit nanti rem lagi, rem lagi, tenang, belum, putar yang banyak lagi yang kanan, sabar ya, ada bapak mau nyebrang dulu tuh, jangan, ya, putar lagi, full, dah rem aja, up, dah rem ya, dah balikin 2 kali. Ntar biar gue naikin ke atas. Nah, udah biar gue naikin ke atas. Ini ya? Di netral dulu. Di netral dulu. Terus ini ya? Angkat. Udah lepas. Taruh belum ini. Udah lepas remnya. Lepas remnya. Wih. Good job. Keren banget. Tas. Gokil. Ya, jadi gue bilang, maksudnya intinya selama kita tenang, bawa mobil, santai, yakin, sebenarnya bawa mobil tuh gak susah nih. Ya. Maksudnya gue membuktikan kalau bawa mobil tuh gak susah kan? Gak susah. Ya kan? Ya kan? Gue 2 hari aja udah jalan. Ya kan? Harusnya even lo udah mulai lancar lah ya. Iya. Walaupun masih agak. Tapi dan gue akuin nih, maksudnya gini, kan gue ngajar banyak orang ya. Dan lo termasuk yang agak cepat. Wih. Termasuk yang agak cepat itu. Maksudnya artinya ketika gue menyampaikan sesuatu, lo tuh nangkapnya tuh gampang. Ya, kadang kan ada orang yang gue ngomong berulang-ulang aja, kadang-kadang orang masih nggak ngerti. Lo tuh jangan cepat nangkap gitu. Maksud dan gue yang gue tuju gitu loh. Kadang orang tuh kadang mesti disampaikan berkali-kali baru bisa nangkep gitu. Lo termasuk yang bahkan lo kayaknya gue ngomong sekali aja lo langsung ngerti deh. Iya sih. Itu sih yang gue salut sih. Gitu. Iya, cuma kayaknya masih banyak ini ya. Kalau PR. Kalau panik sih nggak terlalu sih kalau gue lihat. Maksudnya ya? Yang setiap gue lihat tuh yang ngebandingin sama orang lain ya, gitu. Lo termasuk yang nggak banyak sih, gitu. Ada yang lebih banyak gitu. Tapi kalau gue yakin sih harusnya lo kalau untuk bawa mobil aman aja sebenarnya lo 10 kali aja sih pasti udah aman. Aman lo ya, bukan jago ya gue bilang ya. Aman. Karena beda antara amannya jago. Maksudnya aman tuh safety gitu ya. Maksudnya lo bisa bawa pelan-pelan, nggak bakal nabrak segala macam. Tapi kalau jago tuh nanti pasti bakal harus latihan sendiri. Gitu. Tapi kalau aman doang masih bisa 10. Under 10 juga kan udah bisa gitu. Ya gue bakal cepat mungkin lah. Gitu. Keren sih. Gitu. Terus kayaknya tadi belum dijawab ya. Kalau misalkan orang ambil 10 sesi, terus ternyata 6 dia udah jago, terus sisa sesinya gimana? Ya, nanti tinggal kita mainin tempat-tempat yang kira-kira. Oh, jadi ngelancarin aja. Benar, karena kan jam terbang kan, gitu ya, jam terbang ya. Bahkan sebenarnya sih nanti akan ngelancarin jalan-jalan sempit biasanya. Jalan-jalan yang kecil kan, karena kan sebenarnya jujur ya, kebanyakan orang mikir yang susah tuh tol. Padahal bukan. Yang susah tuh jalan sempit. Benar. Karena tol kan jalur lurus doang. Kalau gang kan kayak kiri kanan ya muat nggak nih gitu. Itu yang membuat lebih sulit sih sebenarnya gitu. Jadi kebanyakan rata-rata lancarinnya di jalan sempit sih kalau orang yang kalau lo bilang tadi yang jangan ambil 15 tapi 6 aja udah jago gitu kan ya. Udah bisa lah ya. Karena gue yakin sini untuk dari bisa ke jago juga tahapnya bisa bertahun-tahun ngerti nggak bisa hitungan jam gitu. Karena ya jam terbang juga pengaruh. Ya ibaratnya gini, pilot juga kalau jam terbangnya 10 kali lu yakin baru 10 jam bawa pesawat gitu. Yakin gak lo di bawah dia? Ya kan, masih butuh jam terbang lebih kan. Nah, mobil juga gitu sih gitu. Jujur ya Nick, kalau gini, aduh, gue baru bawa mobil cuman 2 kali lagi. Terus lu naik sama orang yang ngomong kayak gitu. Kira-kira lo yakin gak? Gue aja deh ya kan gitu kan karena orang baru kenal nih gitu ya, terus kayak lu dibonceng dia, terus kayak dia tuh lu kan gini, lu kan percaya orang naik grab iya lu naik grab kan lu yakin karena dia kan ya udah bisa dong harusnya, bisa dong, padahal kan bisa juga dia baru bisa belajar sama bapaknya 3 kali 4 kali nembak SIM langsung bawa mobil langsung bikin jalan grab gitu nge-grab ya, terus belum tentu dia maksudnya bawa berjam baru berapa kali. Karena lu nggak nanya, lu percaya aja. Coba kalau tanya gitu dan dia ngomong, aduh saya baru bisa mobil seminggu gitu. Oh, ya udah sampai sini aja. Iya. Sampai sini aja Pak. Iya kan pasti lu yakin lu nggak mau kan. Nah, iya gitu. Ya makanya kadang kecelakaan terjadi maksudnya gini. Ya beruntung orang-orang yang masih diselamatkan. Tapi ada nggak sih, lu tau nggak sih beberapa mungkin ada oknum yang sampai kecelakaannya sampai mungkin sampai ada yang kehilangan nyawa gitu ya, bahkan yang gua lebih kasihan lagi sebenarnya kehilangan
anggota tubuh sih. Aduh. Itu kan kasihan banget ya, cuman gara-gara orang yang belum bisa tapi udah bawa ke jalan gitu loh. Itu yang jadi maksudnya itu yang merugikan orang lain, itulah yang maksudnya buat gue kasihan gitu. Dan yang gue pengen banget supaya itu jangan sampai terjadi. Gue yakin banyak sih orang-orang kayak gitu, maksudnya yang kena dampak kayak gitu tuh banyak gitu, cuman yang nggak terlalu terekspos aja sih, karena itu kan maksudnya ngebahayain orang banget ya. Yang mudah-mudahan ya udah gini deh, buat orang-orang yang mungkin nembak, yang penting safety. Bukan, minimal lo belajar lagi lah bawa mobil. Maksudnya belajar ini ya, etika bawa mobil ya, etika. Iya gitu, jangan lo merasa si paling benar gitu loh. Karena gini, gue lihat banyak banget gini, sebenarnya POV dua-duanya tuh gak ada yang salah, gak ada yang benar. Iya, oke. Ya maksudnya dua-duanya tuh gak ada yang salah. Sebenarnya lo dan berdamai. gak ada yang benar juga. Iya benar. Lo berdua udah berdamai aja gitu loh. Lo berdua tuh sama-sama salah. Jangan merasa nyari pembelaan gitu loh. Karena lu cuma buat gaduh sosmed doang anjir gitu. Jadi maksud gua udah mulailah bijaksana, karena bakal kecontoh orang nanti. Merasa punya dashcam, merasa benar, ugal-ugalan, gua kayaknya ini, nah itu. Gua ada dashcam nih, lu sempat ada video viral tau, yang ada mobil jalan gini, terus ada motor mau nyebrang, terus si motornya ini kan mau nyebrang sembarangan, terus kayak nunjuk kamera gitu, ngerti gak? Kamera action cam media, udah ada kamera nih, bukti lu salah, ngerti gak? Padahal dia yang salah, ngerti gak? Nah, kadang orang-orang yang begini, lu gak pernah lihat videonya? Gak pernah. FYP lo belum muncul ini sih. Iya, gue orang-orang karena nggak relate sama lo, karena nggak relate sama lo gitu. Itu biasa kalau laki-laki biasa FVP gitu-gitu tuh, di jalan emosi berantem gitu. Lo itu nggak FVP lo? Oh enggak, maksudnya FVP yang lewat. Karena kan kalau kita nontonan orang berantem di jalan kan kayak anjir nih, apa sih masalahnya gitu, kepo gitu, kepo. Suka kayak gitu ya gitu. Yang mudah-mudahan lah maksudnya, karena gini nih, bawa mobil di Jabodetabek itu emang hal yang paling butuh skill yang sangat-sangat, karena beberapa siswa gue juga kan yang gue bilang banyak dari luar negeri ya, bahkan dia udah bisa bawa mobil di luar negeri aja nggak berani bawa di sini. Udah jago loh, bawa di luar negeri udah jago loh, udah ada SIM-nya malah, tapi di sini nggak bisa dia, karena emang sesulit itu. Kita tuh mungkin ya negara kedua yang tersulit. Tahu yang pertama apa? India coy. Itu yang paling kacau, itu India. Itu dia, India tuh sapi aja di jalan coy. Iya ya. Iya itu ya. Itu yang membuat kayak wah, chaos banget. Apalagi hongnya, klaksonnya. Wah, kayak aduh gitu ya. Makanya ya mudah-mudahan kita jangan sampai kayak mereka lah. Gitu. Bisa kayak negara Europe lah, atur-atur. Bagus banget sih kalau bisa kayak gitu. Ya kan sebuah harapan gitu. Siapa tau bisa ya nggak sih? Negara tetangga aja bisa kok. Iya. Masa kita kalah? Bener. Iya kan? Gitu, kita jangan kalah. Oke? Hopefully ya. Iya benar. Oke, beres. Thank you. Ya mungkin nanti next time-nya kalau nanti gue ada waktu lagi, kita lanjut lagi. Pokoknya gue yakin, maksudnya gue bakal ngajar sampai bisa sih. Gitu, sampai bisa sih. Pasti gitu. Gue gak mau setengah-setengah lah. Ngapain ngajar orang setengah-setengah. Sama gue sebenarnya gue bikin konten ini nih. Jadi nanti gue bikin konten, gue nanti kayak makan di mana nih. Terus nanti kan misalnya abangnya bukan yang punya tempat makan ya, kayak dia karyawan doang. Nanti gue tanya, lu bisa bawa mobil gak bang gitu ya. Kalau nggak bisa, ada gue ajarin gitu. Gue bakal bikin konten kayak gitu. Keren sih. Iya. Maksudnya gue pengen menolong orang-orang yang pengen bisa bawa kendaraan tapi mungkin nggak punya biaya ya. Itu gue pengen nolong orang-orang kayak gitu. Tapi nanti lah, belum maksudnya masih plan gue, tapi yang jelas nanti bakal ada videonya gitu. Oke banget. Sampai bertemu kita ke next time. See you.